Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fadila dengan NPM 2042068 dari kelas IFA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya. Yang pertama, Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah kumpulan data yang besar dan kompleks, terutama dari sumber data baru. Contoh penerapan Big Data Analytics dalam bidang sosial media, yang pertama ada upload video, upload foto, dan juga streaming. Yang kedua, perbedaan data yang terstruktur dengan data yang tidak terstruktur. Yang pertama, data yang terstruktur adalah data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari yang sederhana. Contohnya adalah data penjualan, data karyawan, dan data keuangan. Sedangkan data yang tidak terstruktur adalah data dengan bentuk yang tidak dikenal, harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data struktur. Raw dari data dari jenis data ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Contohnya adalah data teks, data suara, dan data foto atau video. Contoh penerapan metode text mining saat ini. Saya mengambil referensi dari sebuah web. Yang pertama, text mining adalah suatu kegiatan menambang data di mana data yang biasanya diambil berupa teks yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memiliki goals untuk mencari kata kunci yang mewakili dari sekumpulan dokumen tersebut, sehingga nantinya dapat dilakukan analisa hubungan antara dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama ada tokenizing. Tokenizing adalah metode untuk melakukan pemisahan kata dalam suatu kalimat dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. Sebelum melakukan tokenizing, biasanya melakukan proses scaffolding yang di dalamnya mencakup proses menghapus angka dan tanda baca yang tidak perlu, dan white space. Yang kedua ada stopwords. Stopwords adalah langkah lanjutan jika sudah menyelesaikan proses tokenizing. Proses stopword yaitu proses menghilangkan kata penghubung. Contoh kalau dalam bahasa Inggris ada for, juga the, dan dalam bahasa Indonesia misalnya di dan yang. Yang ketiga ada regex. Regex atau regular expression merupakan sebuah notasi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pola dari kata yang ingin dicari. Misalnya, kata yang dibuat adalah kata makan, maka kata yang akan cocok dengan pola ini hanya kata makan. Tapi regular expression juga menyediakan beberapa spesial karakter yang dapat digunakan untuk mencocokkan karakter dengan pola-pola tertentu. Selanjutnya, contoh kasus penerapan Big Data dengan menggunakan Apache Spark. Di sini ada contohnya implementasi Apache Spark pada Big Data berbasis Hadoop Distributed File System. Pokok permasalahannya adalah lamanya proses dalam memproses data pada suatu Big Data dikarenakan besarnya data itu sendiri. Kemudian, keanekaragaman jenis data dalam suatu Big Data. Data dalam satu Big Data sangat bervariasi, misalnya data media sosial, data transaksi, keuangan,
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu aplikasi yang dapat mengolah big data tersebut. Tujuan pertama, mengimplementasikan platform Apache Spark yang berjalan pada Hadoop Distributed File System secara standalone sebagai alternatif dari Hadoop MapReduce dalam memproses suatu big data. 2. Menganalisa pemrosesan big data menggunakan platform Apache Spark dan membandingkannya dengan Hadoop MapReduce dalam hal kecepatan atau response time. Yang ketiga, menganalisa pemrosesan big data menggunakan platform Apache Spark dan membandingkannya dengan Hadoop MapReduce dalam hal kecepatan atau response time. Metode penelitiannya, yang pertama, mengimplementasikan platform Apache Spark yang berjalan pada Hadoop Distributed File System secara standalone sebagai alternatif dari Hadoop MapReduce dalam memproses suatu big data. 2. Menganalisa pemrosesan big data menggunakan platform Apache Spark dan membandingkannya dengan Hadoop MapReduce dalam hal kecepatan atau response time. Menganalisa pemrosesan big data menggunakan platform Apache Spark dan membandingkannya dengan Hadoop MapReduce dalam hal kecepatan atau response time. Di sini ada algoritmanya, lalu spesifikasi dari device yang digunakan. Setelah itu, ini adalah hasil dari perbandingan antara Hadoop MapReduce dan Apache Spark. Kesimpulan, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Apache Spark untuk memproses big data sangatlah tepat karena dapat menurunkan response time rata-rata 50% sampai 70% dari Hadoop MapReduce. Tetapi untuk mengoptimalkan kemampuannya dibutuhkan juga spesifikasi hardware yang mumpuni, khususnya spesifikasi memori yang besar jika ingin mengoptimalkan kinerja dari Apache Spark. Selanjutnya, saya akan melakukan penelitian yaitu validitas informasi. Jadi validitas informasi ini adalah kenapa saya mengambil validitas informasi, karena di zaman sekarang informasi itu sering banyaknya hoax. Jadi validitas informasi ini bisa memberi keakuratan informasi. Metode yang digunakan yang pertama ada machine learning. Jadi di dalam machine learning ini memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah itu sendiri. Selain itu, machine learning dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Yang kedua ada text mining. Text mining tadi sudah saya jelaskan, yaitu kegiatan menambang data di mana data yang biasanya diambil berupa teks yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memiliki goals untuk mencari kata kunci yang mewakili kumpulan dokumen tersebut sehingga nantinya dapat
dilakukan analisa hubungan antara dokumen-dokumen tersebut. Jadi jika ada ketidaksamaan antara dokumen bisa diamankan. Yang ketiga ada data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Fungsi data mining yaitu fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Yang kedua ada fungsi prediktif, merupakan sebuah fungsi di mana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut bisa diketahui dari berbagai variabel yang terdapat pada data. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.